sakitnya dan sebagainya. Anak muda yang betul, anak muda yang hebat bukan pewaris, tapi perintis. Nggak ada loh. Bukan, iya dong. Bukan pelapor, tapi pelopor. Itu anak muda kita harapkan. Kita mau tanya, bukan anak masuk muda yang kemudian masuk mendapatkan kesempatan karena merubah peraturan. Kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi? Pada saat anak muda itu ingin diberikan kesempatan naik pada suatu promosi jabatan, sering sekali responnya, udah siap, udah cukup umur, oh udah bisa nggak sih itu anak, mampu nggak? Artinya apa? Ini yang tadi gue berpikir bahwa gue punya adik-adik, gue yang aktif di kampus, gue punya adik-adik yang memang dia berkarir di dunia birokrasi, berkarir di dunia profesionalisme. Gue sampaikan, inilah kesempatannya. Kebetulan hari ini ada seorang Gibran yang notabene dia adalah anak presiden. Itu kebetulan ya? Dia mendapatkan, kalau orang mau bilang bahwa dia mendapatkan privilege ataupun tidak, tapi hari ini Gibran diberikan kehendak zaman untuk menjadi calon wakil presiden yang faktanya dia akan menjadi pendobrak regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Pertanyaan gue gini aja bang. Gimana pak? Belum selesai pak. Kedua, gue mau bilang begini, artinya biar tuntas ini perdebatan Gibran. Artinya apa? 80 juta anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia harus memanfaatkan Gibran. Karena gue yakin 5 tahun ke depan perdebatan wacana publik pasti akan mengarah kepada bagaimana memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia. Batasan umur untuk mengisi sebuah jenjang-jenjang karir tidak akan dijadikan sebagai penghambat. Yang betul-betul akan dilihat adalah apakah anak-anak muda itu memiliki kesempatan dan kemampuan, terlepas dari umurnya berapapun, dia harus diberikan kesempatan untuk memiliki sebuah posisi. Artinya ijtihad politik yang kita lakukan di Partai Golkar hari ini dengan mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden, itu adalah ijtihad politik yang mungkin kontroversial. Tetapi gue meyakini 1 bulan ke depan 80 juta anak Indonesia akan melihat dan menjadikan Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi kepemimpinan di semua lini. Oke, itu menurut versinya Bang Maman. Berarti bagi Bang Maman, berarti bagi Bang Maman adalah ada harapan juga bagi anak-anak muda di luar sana bisa menjadi seorang pemimpin. Ini bertolak belakang dengan Bang Adian tadi. Apa contoh Maman tuh nggak apple to apple? Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Iya dong, kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik. Yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun man. Dito itu 32 tahun loh, gitu loh. Ada bupati umur 27 tahun, ada menteri umur 30 tahun, ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada? Kan lebih populer Gibran. Bahwa semua itu bukan gimana anak sih muda. mikirnya dia? Problemnya kan tidak di usia. Iya. Itu loh. Suka-suka dong pilih Gibran. Dulu 2 undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun toh, di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini, walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun, makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh yang tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak, fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Clear? Enggak. Oke, masuk ke respon. Jangan gini, jangan gunakan gini loh. Lu memang politisi bisa memanfaatkan apapun, tapi jangan manfaatkan juga nama anak muda.
untuk kepentingan satu orang. Jangan. Gini, Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan satu orang. Jangan. pertanyaannya gini, kalaupun undang-undang itu, ini bisa gini, terus problemnya di mana kalau kita ingin menjadikan Gibran sebagai alat? Oh bukan. Sebagai simbol. Problemnya bahwa adalah, begini, bahwa memang ada dominasi, sudah ada anak-anak adik-adik kita yang umur 27 tahun, 30 tahun, 35 tahun, bahkan kita punya Menpora umur 32 tahun, ya itu fakta. Tapi yang lagi mau kita lakukan adalah akselerasi percepatan perubahan narasi. Kita nggak ingin lagi misalnya ada kepala dinas di daerah nih misalnya. Oh lo mau jadi kepala dinas karena umur lo masih 30 tahun, nanti dulu deh, lo belum memenuhi syarat gitu. Yang mau kita dorong adalah percepatan akselerasi pergantian regenerasi. Ini yang kita lihat dari simbol seorang Gibran. Terlepas, gue selalu bilang dalam beberapa kesempatan diskusi, terlepas dari kontroversinya, terlepas dari proses kontroversinya seperti apa. Lu meniadakan bupati yang 27 tahun. Lu meniadakan puluhan anak muda lain yang bukan anak siapa-siapa, yang mendapatkan posisi itu dengan keringatnya, perjuangannya, pengorbanannya, sakitnya dan sebagainya. Pertanyaan anak gua, muda yang betul, anak muda yang hebat bukan pewaris, tapi perintis. Nggak ada loh. Bukan, iya dong. Bukan pelapor, tapi pelopor. Oke. Itu anak muda kita harapkan. Kita mau tanya, bukan anak muda yang kemudian masuk mendapatkan kesempatan karena merubah peraturan. Jangan, man. Sekarang gue masuk. Jadi presiden paling buruk buat kenapa bangsa ini. narasi ini tidak muncul pada saat kita ingin mendorong misalnya si A menjadi bupati? Kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti, Golkar juga melakukan politik dinasti, Nasdem juga melakukan politik dinasti, Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden? Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Poinnya adalah bahwa dalam setiap situasi tentunya ada pro dan kontra. Tapi bagi kita Partai Golkar ingin melihat ada hope dan kesempatan ruang yang besar yang ingin kita jadikan seorang Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi.